Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara. Acara bergerak ke pasangan. Lanjutkan. Indonesia Raya. Ada sang saka merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah-tanahku, di sanalah aku berdiri dari batu itu. Indonesia bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
mengheningkan cipta dipimpin Allah pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia di depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh perintah ini supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu pimpinan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan pidato Menteri Ketenagakerjaan RI pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 17 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Satu Wakil Menteri Ketenagakerjaan, para pejabat tinggi media dan pratama, para staf khusus menteri, para kepala UPTP di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, para pejabat administrator dan pengawas, para koordinator dan subkoordinator, para pejabat fungsional, serta seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Kabupaten. Juga yang tidak lupa saya banggakan adik-adik peserta pelatihan di Bandung. Mengawali pidato pada pagi hari ini, pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan kasih sayangnya sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Kita bersama-sama merayakan hari yang penuh makna dan kebanggaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ini adalah momen yang mengingatkan kita akan semangat juang para pahlawan bangsa yang telah berkorban demi mewujudkan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di usia ke-79 ini bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang. Kita telah melalui berbagai tantangan dan rintangan, namun kita selalu berhasil bangkit dan menunjukkan ketangguhan kita sebagai bangsa yang besar. Semangat gotong royong, persatuan dan kesatuan adalah kunci dari keberhasilan kita dalam menghadapi berbagai ujian. Kita harus terus mengingat bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut bermakna bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak sejatinya berjalan beriringan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam bidang ketenagakerjaan, saya menafsirkan bahwa hal ini berarti pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Atau dengan kata lain, kemerdekaan sebagai suatu modalitas harus mampu ditransformasikan ke dalam kondisi ekonomi ketenagakerjaan Indonesia yang berkualitas. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, sejumlah hal telah kita capai, seperti terbukanya lapangan kerja untuk 3,02 juta orang pada tahun 2023 dan 3,54 juta orang pada tahun 2024, data BPS. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% pada tahun 2023 menjadi 4,82% pada tahun 2024, data BPS.
meningkatnya tingkat setengah pengangguran dari 6,91% pada tahun 2023 menjadi 8,52% pada tahun 2024 data BPS. Meningkatnya rata-rata upah buruh dari 2,94 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 3,04 juta rupiah pada tahun 2024 data BPS. Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai 38,8 juta orang pada Juni 2024 data Kemenaker. Meskipun kita telah mencapai sejumlah sasaran penting tersebut, namun kita juga harus mengingat bahwa kita masih memiliki sejumlah persoalan dalam pembangunan ketenagakerjaan. Pertama, kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, di mana 53,68% masih berpendidikan SMP dan di bawah. Kedua, 59,17% pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. BPS tahun 2024. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka pada kelompok pendidikan SMA dan SMK dan usia muda 15-24 tahun masih relatif tinggi, yaitu 7,44% dan 16,42%. BPS tahun 2024. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, tahun ini teknologi yang maju serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita juga harus terus mengupayakan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Setiap daerah memiliki potensi yang harus kita kembangkan bersama-sama sehingga semua rakyat Indonesia dapat merasakan hasil dari kemerdekaan yang telah kita raih. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, tidak terasa kita sudah hampir memasuki satu abad kemerdekaan. Sebagai generasi penerus, tanggung jawab kita semakin besar. Mari kita terus berinovasi, bekerja keras dan menjaga semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Saya berharap peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperkuat tekad untuk membangun Indonesia yang lebih maju, dan mewariskan kebanggaan ini kepada generasi mendatang. Akhir kata, marilah kita terus berkobarkan semangat juang dan rasa cinta tanah air dalam setiap langkah kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dalam membangun bangsa ini. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-79 tahun, teruslah melaju menuju peradaban unggul di mata dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua mengucapkan segala syukur atas amal agungan karunia, nikmat kemerdekaan. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi ibu pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami.
Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Bangsa bahu-membahu. Semoga terus maju untuk Indonesia maju. Karena atina fid dunya hasanah. Yakin juga benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin Bubarkan. penghormatan kepada pembina upacara. Ada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.